Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, kedengaran. Jelas, Pak. Jelas sekali. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, Pancasila ya. Nah, jadi harus Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah bergabung di dalam kegiatan ini. Tadi sudah dibuka oleh Bu Sunaria ya, Kepala Sekolah SMK, kemudian ada Pak Riyadi, ada Bu Aam, ada Pak Kolil. Ya, terima kasih sudah memanage kegiatan ini. Baik, mungkin saya akan tampilkan untuk materinya. Sebentar saya. Sebentar Bapak Ibu, nanti saya cari dulu. Karena tadi baru diinformasikan juga bahwa nanti di akhir ada tugas yang harus dikerjakan ya. Ya, buat nanti di email. Yang kemudian nanti harus di email ke kemana emailnya? Nanti ke narasumber, ke Pak Rudi. Langsung ke Pak Rudi. Langsung ke ini. Ke narasumber. Ya. Bentar, ini saya. Oke, sudah keluar ya? Oke, sudah keluar tulisannya. Ya. Tentang diawali dari metodologi, kemudian nanti penulisan ilmiah, kemudian nanti diakhiri dengan tugas. Nah, tugas karena ini harus saya nggak tahu, dikumpulkan untuk mendapatkan sertifikat gitu ya Pak Kolil ya? Pemenuhan jam, Pak Rudi, jadi supaya 8 jam. Ya. Karena minimal jadi nanti, 8 jam. Ya, tugasnya tentunya, saya tidak tahu apakah ini akan menyulitkan Bapak Ibu atau meringkas. Karena ini kaitannya nanti dengan artikel ilmiah, maka mungkin ada tugas yang nanti harus dikirimkan dalam bentuk penulisan artikel seperti artikel jurnal. Nggak usah jurnal internasional ya. Jurnal saja. Sampaikan sedikit penulisan jurnal itu. Ya, tentunya penulisan jurnal ini sebaiknya hasil dari penelitian Bapak Ibu, karena kalau sekarang diminta untuk tugasnya penelitian atau membuat proposal kan tidak mungkin kan ya. Itu penelitian yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian dikemas dengan rupa sehingga menjadi artikel. Nah, nanti saya akan cek seandainya dari artikel Pak Ibu saya terbitkan ke jurnal benar gitu ya. Nanti mungkin saya akan pilih ya. Tentu nanti saya akan
upayakan untuk saya terbitkan ke jurnal. Ya. Nanti kalau misalkan sudah terbit, pasti nanti saya akan kirim ke Bapak Ibu yang hasil dari penulisan artikel ini bisa terbit ke jurnal. Kebetulan saya mengelola juga beberapa jurnal, jadi bisa saja nanti diterbitkan. Asalkan nanti ada kaitannya dengan orang-orang siapa aja. jurnal. Sebetulnya ini disampaikan juga saya dan Pak Sori Muda ya. Pak Sori Muda sudah ada ya. Pagi Pak Sori Muda. Ya, siap. Kalau ada yang berisik kayak tadi, kalau ada yang berisik kayak tadi, di mute aja kan bisa kan dari admin. Apa artinya Putus-putus. satu penelitian? Bapak Ibu sudah tahu ini ya. Jadi arti dari penelitian pasti sudah tahu ya. Ini adalah satu bentuk pemeriksaan, bisa juga penyelidikan. Ya. Bisa juga satu kegiatan yang berusaha untuk mencari tahu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan pengumpulan data, pengumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis. Jadi yang perlu ditekankan kalau penelitian itu adalah dilakukan secara sistematis. Ya. Dan untuk memecahkan satu persoalan ya, atau Pak Rudi, maaf Pak Rudi, slide-nya belum muncul Pak. Pak Rudi, belum muncul. Belum muncul Pak. Materinya yang belum muncul, jadi baru filenya aja yang keluar. Diklik dulu Pak, slide show. Di off dulu. Nah iya, baru buka lagi. Oke, ini muncul nggak? Belum. Nah, baru muncul dia. Slide show Pak. Oke. Bentar, ini saya slide show dulu. Muncul nih? Muncul, Ya, Pak. sudah muncul. Oke ya. Keluar ya? Iya, Pak. Iya. Keluar. Oke. Saya ulangi tadi sedikit, bahwa penelitian ini adalah merupakan satu upaya kita untuk mencari sesuatu yang mungkin tanda petik meresahkan kita. Enggak ada videonya. Video datanya. Iya tuh, hitam-hitam. Yang seharusnya atau yang mestinya terjadi. Nah, tentunya keresahan itulah yang menjadikan permasalahan penelitian atau yang kita sebut dengan masalah. Jadi penelitian ini ya memang mencari masalah ya, tetapi bukan mencari masalah yang terus menjadi hoax ya, tetapi ini adalah mencari masalah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Nah, tulisan ilmiah itu biasanya memang memerlukan satu persyaratan ya, tapi yang biasa kita kenal dengan metodologi penelitian gitu ya. Itu adalah metode ilmiah yang menjadi penulisan yang tersistem. Nah, saya tidak akan masuk ke metode secara menyeluruh, tapi hanya mengulang saja, mereview tentang metodologi penelitian ini. Yang menjadi masalah itu adalah di dalam kita melakukan penelitian, yang selalu menjadi masalah itu adalah menemukan masalah. Jadi ini masalah. Jadi menemukan masalah ini biasanya menjadi masalah. Sehingga kadangkala kita mencari-cari masalah yang sebetulnya tidak masalah. Nah, ini sering terjadi di dalam kita melakukan satu penelitian. Ya, misalkan gini,
kalau siswa tidak punya motivasi, apakah mungkin dia akan mendapat nilai yang tinggi? Nah, nggak usah diteliti, sudah tahu itu. Ya. Jadi itu bukan substansi masalah sebetulnya. Masalahnya adalah bukan siswa yang tidak termotivasi, ya, tidak mempunyai niat untuk menjadi baik, tetapi kenapa kok niat itu tidak ada gitu loh. Itulah masalah, ya. Nah, sehingga kadangkala kita mencari masalah ini menjadi permasalahan sendiri untuk kita. Nah, maka unsur masalah ini kita perlu pahami dulu, ya. Dan sebetulnya kita juga sudah paham, ya, karena saya pikir Bapak Ibu juga sudah pernah meneliti, ya. Paling tidak kalau sarjana sudah membuat skripsi, ya, itu penelitian, ya. Kemudian kalau ada yang akan mengurus kenaikan pangkat, pasti harus menggunakan penelitian. Nah, itu juga satu penelitian, ya. Sehingga unsur-unsur masalah itu apa saja yang bisa kita munculkan di dalam penelitian ini? Yaitu apakah peneliti ini menemukan satu kendala sehingga peneliti ini merasa tertantang gitu. Oh, ini saya harus mencari penyelesaiannya. Atau peneliti tahu ada kesenjangan nih. Ya. Kemudian tahu harus seperti ini. Tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, yang tidak diharapkan atau disebut dengan gap, itulah masalah. Atau peneliti merasa ragu-ragu, ini benar nggak sih? Nah, keraguan-raguan itu bisa menjadi masalah di dalam pembuatan penelitian. Atau mencari satu solusi yang nanti akan memberi manfaat untuk berikutnya. Ya, itu juga bisa diangkat. Yang seperti itu biasanya masalah PTK gitu, ya, penelitian tindakan kelas, ya. Diteliti sekarang, misalkan, kemudian nanti akan diterapkan untuk kelas berikutnya atau kelas yang berbeda atau yang apa. Ya, itu biasanya penelitian PTK. Kemudian relevan dengan kemampuan dan keahlian peneliti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini dari jurusan, saya nggak tahu nih, dari 31 orang, ya, Bapak Ibu guru ini sebagian besar dari prodi apa? Dari kelompok bidang apa? Dari teknik mesin, dari apa lagi? Di sini ada 4, Pak. 4 jurusan. Teknik mesin, kemudian perhotelan, perkantoran, akuntansi, sama listrik, Pak. Oh, jadi agak ke kiri ke kanan, ya. Iya. Ada akuntansi, ada perhotelan, Perkantoran. dan ada teknik mesin, ya. Betul. Perkantoran, ya. Ya, jadi untuk yang nomor 5 ini itu harus sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, nah, kalau untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu, maka diharapkan yang diteliti ini adalah relevan dengan bidang studinya. Gitu. Jadi kalau misalkan perhotelan, ya perhotelan, jangan terus ke teknik mesin gitu, ya. Atau perhotelan terus ke perkantoran, ya. Nah, dituntut juga relevansinya ini itu adalah untuk konsisten pada bidang yang sama. Nah, walaupun boleh saja lintas bidang juga boleh, ya. Nah, ini akan lebih luas karena sekarang orang
dari prodi teknik mesin boleh saja mengambil mata pelajaran. Saya nggak tahu ya kalau di SMK apakah sudah menerapkan yang disebut dengan pembelajaran merdeka itu. Ya. Nah, kalau pembelajaran merdeka itu bisa saja orang teknik mesin belajar tentang administrasi perkantoran. Karena tidak mungkin kalau akan membuka bengkel mesin, kemudian tidak membutuhkan tata manajemen. Ya, nah, tentu bisa belajar saja beberapa mata pelajaran. Tapi saya tidak tahu ya, apakah sekarang regulasinya sudah boleh atau belum seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain relevan, juga harus menarik untuk peneliti. Jadi peneliti itu akan termotivasi kalau dia merasa menarik dengan bidangnya. Kemudian ingin menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, kalau disebutnya dengan novelty gitu ya. Bukan state of the art, tapi novelty. Nah, kalau novelty itu tingkatannya untuk S3, itu bagus sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang mau masuk ke S3, bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau disebut dengan novelty, ini memang itu sasaran satu penelitian disertasi. Nah, apakah sekarang untuk ke arah sana tidak ada masalah. Penelitian bisa sampai ke novelty, menghasilkan sesuatu yang baru, ya, yang terkait dengan keilmuan baru. Ya. Nah, kemudian ada data, kita ada data, tapi data ini tidak memiliki makna apapun kalau kita tidak olah. Nah, data yang ada itu sebetulnya kita bisa ambil untuk diolah menjadi satu hasil yang memiliki makna. Ya. Bisa dilakukan penelitian itu. Nah, ini umumnya adalah untuk penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan untuk mengambil satu keputusan sebaiknya memang berdasarkan data. Ya. Kemudian kalau kita akan meneliti pada tingkat yang terbatas, yang nggak usah terlalu luas lah, ya. Tetapi jangan yang terlalu sempit. Tetapi paling tidak memiliki makna apa itu penelitian atau hasil penelitiannya untuk kita gunakan. Ya. Nah, umumnya kalau untuk membuat satu rancangan penelitian, ya umumnya ini menggunakan hal-hal seperti ini ya, ada latar belakang, ada tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian. Nah, ini adalah 60% dari laporan hasil penelitian atau yang disebut dengan proposal ya. Nah, biasanya inilah yang menjadi masalah kalau kita akan melakukan satu penelitian ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan latar belakang ya. Kadangkala penelitian-penelitian yang dilakukan ini harusnya atau disusun dalam latar belakang yang berkaitan dengan apa sih sebetulnya yang mempengaruhi tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi harus dijabarkan dulu latar belakang yang menyebabkan penelitian ini dilakukan. Ya. Nah, ini tentunya penulisan latar belakang ini juga dipengaruhi oleh keluasan wawasan dari si peneliti. Ya, makin wawasan si peneliti makin luas, mungkin peneliti ini memang gemar sekali meneliti, gemar sekali membaca, maka latar belakang penelitian ini mungkin bisa dari yang luas kemudian mengerucut menjadi satu permasalahan yang inti. Ya. Nah, ini tergantung dari keluasan dari kemampuan seorang peneliti. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu akan meneliti, maka biasanya kan kalau
Bapak Ibu guru yang diteliti misalkan masalah metode ya. Nah, maka wawasan tentang metode ini memang harus dikuasai oleh guru ya. Nah, kemudian tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini biasanya merupakan satu rumusan yang sangat substansi atau yang dikristalisasi dari permasalahan-permasalahan yang tadi dikemukakan itu, ya, sehingga tujuan dari si peneliti ini adalah tentunya untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mencari solusi masalah yang membuat penelitian ini merasa gundah gulana gitu ya, merasa ingin tahu sebetulnya ada masalah apa. Nah, biasanya tujuan penelitian ini harus mengarah kepada permasalahan yang ingin diselesaikan. Kalau misalkan di skripsi, sebetulnya menilai skripsi juga mudah gitu ya. Jadi lihat saja tujuan penelitiannya, kemudian apakah itu sudah terjawab atau belum, dicek saja kesimpulan gitu ya. Nah, biasanya tujuan penelitian ini tidak muncul di kesimpulan gitu ya. Nah, kalau yang banyak menulis kesimpulan itu malah perhitungan statistik, tetapi bukan menjawab tujuan penelitian. Ya. Padahal kan kalau Bapak Ibu peneliti ini sudah, oh saya tujuan penelitiannya adalah ini. Ini kan seharusnya terjawab tujuan penelitian ini. Nah, ini salah satu kiat-kiat yang banyak ditemukan masalah di lapangannya. Nah, kemudian hipotesis. Mungkin banyak juga penelitian yang tidak mencantumkan hipotesis. Nah, padahal hipotesis ini adalah dugaan sementara, ya. Dugaan sementara bahwa penelitian ini harusnya seperti ini. Ya. Tetapi itu kan baru dugaan, maka harus dibuktikan. Nah, biasanya itu peneliti akan menyusun hipotesis penelitian ini. Nah, hipotesis penelitian ini merupakan sudut pandang ya, atau paradigma kita untuk melihat apakah dasar pemikiran yang sementara ini dimiliki oleh peneliti ini terbukti atau tidak terbukti. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau peneliti ini makin makin luas wawasannya, maka biasanya hipotesisnya ini juga akan makin tajam. Ya. Nah, kemudian apa yang banyak menjadi masalah untuk penelitian, yaitu pemahaman terhadap data. Nah, saat ini saya akan meneliti untuk kuantitatif. Ya, jadi yang saya jelaskan untuk kuantitatif. Nanti kalau kualitatif juga ya bisa saja ya. Tetapi kalau di penelitian pendidikan di lingkup guru, di lingkup sekolah, kelihatannya sedikit sekali yang bisa mengembangkan untuk menjadi penelitian kualitatif. Tapi lebih banyak merupakan penelitian kuantitatif. Ya. Nah, sekarang kalau penelitian kuantitatif, maka data itu merupakan bahan baku atau sumber informasi yang akan diolah. Nah, data ini bisa saja dalam bentuk angka, kemudian bisa juga huruf atau simbol-simbol gitu. Ya.
yang kemudian nanti akan diolah. Jadi simbol pun juga bisa diolah secara kuantitatif. Ya. Nah, kemudian data penelitian biasanya diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjawab hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu harus dijawab dengan pengumpulan data. Nah, kita harus pahami bahwa seperti tadi saya katakan, kita konsentrasi untuk ke kuantitatif. Ya, jadi sifatnya ini adalah data-data kuantitatif. Kalau data kualitatif bisa menjadi lebih tajam, bisa lebih mendalam, tetapi kita menggunakan metode yang berbeda dengan kuantitatif. Nah, kalau menurut sumbernya, ya, maka data ini bisa data internal, bisa data eksternal. Saya harapkan Bapak Ibu kalau meneliti ini bisa mencari kedua data itu, data internal dan juga data eksternal. Kecuali kalau PTK ya, PTK itu umumnya pasti datanya data internal semua. Kemudian menurut cara memperolehnya itu bisa data primer atau dari sumber utamanya atau data sekunder. Nah, ini ex post facto biasanya pasti data sekunder. Kalau menurut waktunya itu bisa waktu yang terbatas ya, atau waktu yang time series. Jadi bisa bertahap atau secara periodik atau bisa beberapa waktu yang kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan penelitian. Itu kalau dilihat dari waktu. Nah, metodenya ini yang umum sekali dilakukan oleh peneliti dalam penelitian pendidikan itu adalah ada sensus. Kalau sensus itu adalah menggunakan populasi semuanya. Ya. Misalkan PTK. PTK itu sebetulnya bukan apa namanya, bukan sampel, ya. Pasti populasi. Nah, populasi kelas dengan jumlah siswa yang terbatas. Ya. Kalau misalkan datanya itu populasi, berarti itu pasti menggunakan metode sensus. Ya. Nah, kalau survei itu bisa menggunakan sampel. Nah, metode sampel juga banyak sekali. Ada juga pencatatan administratif, ya, misalkan untuk registrasi, pendaftaran mahasiswa baru, dan sebagainya. Itu pencatatan administrasi. Atau dengan percobaan. Nah, kalau dengan percobaan, maka datanya itu harus dikumpulkan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Ya. Nah, sekarang bagaimana metodenya? Mungkin saya tidak akan masuk ke metode karena metodenya juga banyak sekali ya yang bisa digunakan. Nanti disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, umumnya kalau kita lihat dari diagram penelitian kuantitatif ini, maka sebetulnya intinya adalah apakah permasalahan itu kita sudah rumuskan dengan baik atau tidak. Ya, ini kan tadi kan rumusan masalah itu dari mana gitu ya. Ini bisa dari pemahaman kita secara wacana, bisa dari kesenjangan yang kita peroleh gitu ya. Nah, kemudian dari rumusan masalah ini kita bisa masukkan kita bisa membuat hipotesisnya, kemudian hipotesisnya ini kita olah sedemikian rupa sehingga kita bisa menggunakan metode-metode untuk pengolahan data-datanya, kemudian kita mengumpulkan data, kita menganalisis, kemudian kita
menyimpulkan. Nah, sebetulnya ini adalah proses yang umum yang dilakukan untuk penelitian kuantitatif. Nah, di dalam kita membuat hipotesis, ini juga kita harus merumuskan variabel dulu. Nah, banyak yang kadang-kala kalau di skripsi, di tesis, bahkan sampai ke disertasi ya, ini variabel ini kadang-kala menjadi rancu atau bisa juga menjadi ukuran apakah ini level S1, S2, atau S3 gitu ya. Ini biasanya ditentukan dari berapa jumlah variabelnya. Padahal penelitian itu bisa kita menggunakan jumlah variabel. Kalau umumnya kita mengenalnya itu ada variabel bebas, ada variabel terikat ya. Umumnya tuh kita kalau lihat jenis variabel ini biasanya ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, peneliti-peneliti ini biasanya agak tidak percaya diri dengan penetapan variabel bebas dan variabel terikat. Orang biasanya mengenal ada variabel Y, ada variabel X gitu ya. Kalau variabel X berarti itu adalah variabel bebas ya. Kemudian variabel Y adalah variabel yang terikat gitu ya. Kalau Y-nya 1, kemudian variabel bebasnya 2 misalkan ya. Nah, apakah penelitian itu seperti itu? Penelitian saat ini sudah berkembang sangat luar biasa. Jadi bisa saja variabel terikat itu tidak satu. Bisa tidak terhingga. Variabel bebas ini tidak hanya 2 atau 3, tetapi bisa juga tidak terhingga. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengolahnya dalam statistik? Nah, kebetulan kalau sekarang itu kan sudah ada ListRel, sudah ada SPSS, sudah ada macam-macam ya, bisa juga menggunakan Excel. Nah, ini bisa kita menggunakan program-program itu sebagai alat menghitung. Misalkan kalau ini adalah hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi jumlah variabel tidak terikat lagi. Ya. Bahkan ada yang meneliti variabel terikatnya itu 99. Variabel terikat. Ada juga dengan variabel bebas yang juga 99. Bagaimana menghitungnya? Ya. Nah, bisa menghitung itu dengan teori statistik yang disebut dengan kanonik. Kanonik itu tidak terikat dengan jumlah variabel. Kita tinggal masukkan datanya ke dalam program SPSS, kita pilih kanonik, maka dia akan menghitung. Hasilnya seperti apa. Nah, ini variabel. Nah, kadang-kadang kalau S1 biasanya variabelnya 1, kemudian variabel bebasnya 2 gitu ya. Kemudian S3 variabelnya 3 gitu ya. Kalau S3 mestinya sudah tidak lagi berhitung masalah jumlah variabel ya. Nah, selain variabel bebas, variabel terikat, ada juga variabel intermediate. Nah, ini adalah variabel di antara variabel bebas dan variabel terikat. Ada nggak yang mempengaruhi sebelum kita masuk ke variabel terikat? Ada juga variabel moderate. Nah, variabel moderate ini adalah variabel yang mempengaruhi. Apakah itu memperkuat atau memperlemah? Misalkan, kita akan meneliti motivasi. Sebetulnya motivasi itu, ada nggak sih pengaruh yang lain untuk kalau kita menghitung hasil belajar siswa? Mungkin saja motivasi itu ada variabel moderate-nya yang memperkuat atau bahkan memperlemah. Nah, ini jarang sekali digunakan
oleh teman-teman guru untuk melakukan satu penelitian. Ada nggak sih yang mempengaruhi? Kenapa kok anak ini yang tadinya di kelas 10 ya, di kelas 10 nilainya tinggi, begitu masuk kelas 11 kok jadi anjlok gitu ya. Nah, ini adalah ada variabel lain yang mempengaruhi kenapa kok di kelas 10-nya tinggi nilainya, kemudian di kelas 11-nya anjlok. Pasti ada yang mempengaruhi. Tentunya ini variabel moderate yang memperlemah. Ya. Mungkin karena sudah kenal dengan gadget, terus main gadget dulu gitu ya, terus lupa dengan tugas-tugas, lupa dengan yang substansi harus dia pelajari gitu ya. Bisa saja, ini adalah faktor-faktor moderate. Nah, ada juga variabel kontrol atau variabel pembaur. Nah, ini yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak jelas kentara. Tidak kentara sekali. Ya. Jadi, apakah ini termasuk di dalam variabel terikat? Misalnya? Waduh, ini tidak kentara. Tetapi, variabel kontrol ini bisa dihitung dengan statistik. Ya. Nah, tentunya kita tidak menggunakan statistik yang biasa, tetapi bisa saja kita menggunakan misalkan yang statistik yang kovariat ya, variat tapi yang kovariat atau yang regresi ganda dan sebagainya. Nah, kemudian pengukuran ini tentunya tergantung dari pengukuran di penelitian Bapak Ibu dan data yang diperoleh. Ya. Nah, ini kadangkala berkali-kali sudah pernah didengar, berkali-kali sudah pernah dipelajari, tetapi biasanya rancu di sini. Ya. Dalam pengukuran dikenal ada 4 ya, 4 skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, rasio. Logikanya tuh seperti ini. Apakah data bisa diurutkan? Oh, tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti nominal. Nominal itu tidak bisa diurutkan 1, 2, 3 secara seperti matematika ya. Apakah bisa diurutkan? Oh ya, tapi ada pertanyaan lagi. Apakah antara data sama? Misalkan 1, 3, 5, itu kan antara data sama ya. Nah, ini adalah ordinal. Kalau misalkan tidak, oh ini berarti ordinal. Oh bisa diurutkan. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Apakah terdapat nilai mutlak? 0. 0 mutlak. Oh tidak ada. Ini interval. Kalau ada, rasio. Nah inilah bahkan untuk mengingat kita tentang ukuran skala ini. Nah, skala nominal, ordinal, interval, rasio ini adalah yang mempengaruhi pemilihan di dalam kita menggunakan statistik. Ya. Itu ada misalkan kita akan menggunakan regresi. Kalau regresi maka datanya harus data apa? Apakah data nominal atau ordinal? Ya. Atau bisa nominal, bisa digabung juga dengan ordinal. Nah, ini harus memahami tentang data ini. Ya. Oke, kemudian bagaimana kita mengembangkan instrumen? Ya. Instrumen ini kita gunakan untuk pengumpulan data. Nah, nanti Pak Rehadi akan detail nih untuk bagaimana kita menyusun instrumen ini. Ya. Nah, kita masuk ke instrumen ini. Ya. Saya akan lanjutkan saja. Nah, kita akan lihat di ini. Ya. Jadi kita menyusun instrumen itu bagaimana sih? Ini yang biasanya kadang-kala menjadi penghalang juga ya di dalam menyusun instrumen. Kita tuh bikin
pertanyaan atau bikin pernyataan. Kemudian menyusunnya itu dari mana? Nah, kalau kita tadi sudah tahu variabelnya, maka variabel itu kita harus cari dukungan teorinya. Ada nggak? Oh, ada. Mungkin banyak teori A, teori B, teori C, dan sebagainya. Nah, dari teori-teori itu, kita akan menggunakan teori yang mana? Kita bisa mix sendiri kalau kita merasa bahwa saya lebih percaya diri dengan memix dari teori A, B, C, D. Iya, mau ditimbang, boleh Pak. Teori A ini kemudian di mix itu menjadi teori yang nanti akan mendukung penelitian ini. Nah, tentunya di dalam teori itu nanti ada indikator-indikatornya. Ada kenapa sih kok teorinya muncul seperti ini? Pasti ada parameternya, ada indikator. Nah, indikator itulah yang menjadi bahan penyusunan instrumen, ya, kemudian masukkan di dalam kisi-kisi. Ya. Nah, ini juga tidak terlepas dari variabel. Jadi variabel jumlahnya berapa ya? Di masing-masing variabel ini harus tahu indikatornya apa saja. Ya. Nah, dari indikator-indikator ini maka bisa dikembangkan menjadi pertanyaan atau pernyataan. Ya. Nah, nanti Pak Riyadi akan lebih jauh untuk masalah metodologi ini. Oke, kemudian ini contoh-contoh indikator yang kita bisa kembangkan, ya, menjadi satu instrumen. Ya. Ini contoh saja ini, ya. Ini juga saya ambil dari beberapa penyaji, ya. Jadi kalau misalkan pengetahuan, indikatornya apa? Oh, mengetahui ada konsep, ada fakta, untuk menggunakan sesuatu. Misalkan sesuatu itu adalah pengetahuan. Nah, kemudian bentuknya apa? Nah, bisa bentuk soal, misalnya. Ya. Soalnya apa? Jenisnya. Ini adalah pilihan ganda. Atau pemahaman. Pemahaman bisa saja. Apa sih indikatornya? Untuk pemahaman itu, kita bisa membuat instrumennya dalam bentuk pilihan ganda dan juga bisa urean. Ya. Tentunya kalau urean nanti ada penilaian yang kita harus melengkapinya dengan rubrik, ya, sehingga kita dalam menilainya itu konsisten, ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kisi-kisi ini kita harus susun dulu sebelum kita membuat satu instrumen yang fix, yang menjadi bentuk instrumen yang kita akan share kepada responden. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk pengukuran sikap, misalkan, ya. Ada receiving, ada responding, ada valuing, ada organization, ada characterization. Nah, tentunya ini karena sikap, ya, karena sikap ini adalah kalau sudah mendarah daging gitu, ya, sudah menjadi bagian dari habitnya dia. Ini adalah yang tertinggi. Apakah sudah menjadi habit kita, gitu, ya? Mungkin Bapak Ibu guru juga, waduh, ini sekarang anak-anak kok sikapnya nggak kayak kita dulu, gitu, ya. Jadi selalu akan menilainya seperti apa? Kesantunannya itu seperti kita dulu. Nah, kita dulu itu masuk di mana di antara indikator-indikator ini? Ya. Jadi apakah itu merupakan satu permasalahan kalau ada sikap yang tidak semestinya tetapi sekarang menjadi tren yang berkembang di saat ini. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan di dalam penelitian. Nah, kemudian pengujian instrumen, saya pikir sudah tahu, ya. Nanti harus ada pengujian reliabilitas, ada pengujian validitas, ya. Saya tidak akan masuk ke situ. Kemudian
Kalau untuk pengujian validitas, ini ada validitas internal, ini biasanya secara teoretik, ya. Ini ada konten yang kemudian uji validitasnya, kalau konstruk juga diuji validitasnya, atau mungkin juga secara keseluruhan ini juga bisa dilakukan pengujian secara statistik, ya. Termasuk yang eksternal. Ya, ini juga bisa dilakukan validitas. Saya pikir di sini juga ada rumus-rumus untuk pengujian validitasnya. Saya tidak akan mendalam ke sini karena ini butuh berapa semester ya untuk melajari metodologi sehingga bisa menjadi satu penelitiannya. Saya pikir Bapak Ibu sudah mengalami ini. Oke, reliabilitas ini juga ada internal, ada eksternal. Ya. Ini adalah untuk ketetapan apakah satu alat ukur ini memiliki kestabilan di dalam responden merespon instrumen itu. Ya, ini harus diuji secara reliabilitas. Nah, kalau sudah diuji validitas dan reliabilitas dan tidak ada lagi satu koreksi, maka kita bisa saja menjadikan itu satu instrumen baku yang kita akan gunakan menjadi instrumen penelitian kita. Ya, biasanya penelitian itu harus diawali juga dengan pengujian instrumennya. Kemudian instrumen juga perlu juga dilakukan judgement, ya, oleh judgement ahli. Untuk apa? Untuk keterbacaan, misalnya. Untuk kepemahaman terhadap statement atau pertanyaan. Ini bisa saja di judgement oleh ahli. Ya. Oke. Kalau itu tadi adalah metodologi yang saya pikir saya cuma mereview saja, bahwa itu penelitian-penelitian. Nah, saya harapkan dari Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ada penelitian yang belum diterbitkan. Ya, kalau misalkan ada penelitian yang belum diterbitkan, nah, nanti bisa menjadi tugas ini ya di pertemuan ini ya. Nah, tetapi saya akan menyampaikan review saja tentang artikel. Jadi artikel ilmiah ini biasanya merupakan satu tulisan yang menyajikan permasalahan atau pengetahuan keilmuan dan ditulis menurut tata cara penulisan tertentu dengan baik dan benar. Ya, ini definisinya artikel ilmiah. Jadi di sini ada keyword permasalahan atau pengetahuan, kemudian menggunakan tata cara atau metodologi penulisan atau sistematika penulisan, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi artikel itu kenapa kok di sini ada bahasa yang baik dan benar? Karena kalau bahasanya jelimet sekali, jelimet itu tahu ya, jadi sulit untuk ditangkap, maka orang juga tidak akan membaca artikel. Di jurnal juga sama. Nah, jurnal ini adalah merupakan bagian dari artikel ilmiah. Ya. Nah, artikel ini, jadi penulisan jurnal ini bisa, kalau penelitian jurnal ya, jurnal biasanya artikel jurnal itu dasarnya adalah hasil penelitian. Tetapi kalau hasil pemikiran ini biasanya menjadi satu untuk konsumsi publik yang tidak dibatasi pada kelompok tertentu. Ya, ini pemikiran ya. Jadi artikel ilmiah ini ada dari pemikiran, ada dari penelitian, dan ada yang populer. Nah, kalau artikel dari pemikiran ini biasanya tulisan ilmiah yang mengkaji dari satu pemikiran yang didasarkan basisnya itu adalah referensi-referensi kepustakaan, mungkin ada kajian-kajian tertentu yang
sedang tren saat ini dan sebagainya. Ini biasanya bisa menjadi artikel ilmiah. Ya, nah, publikasinya tentunya mungkin bukan di jurnal, tetapi mungkin ini bisa diterbitkan di majalah-majalah ilmiah, majalah-majalah ilmiah. Ya. Nah, kalau hasil penelitian, maka ini adalah bisa diterbitkan ke jurnal ilmiah. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya penelitian, kemudian hanya membuat laporan penelitian, kalau itu digunakan untuk kenaikan pangkat, maka nilainya rendah sekali. Tetapi kalau hasil penelitian ini kemudian dikemas demikian rupa sehingga menjadi diterbitkan di dalam jurnal, maka nilainya akan lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Nah, kalau itu laporan penelitian, maka yang baca adalah mungkin yang memberi dana untuk penelitian itu, atau mungkin reviewer yang ditugasi untuk mereview penelitian itu. Ya. Setelah itu laporan penelitiannya masuk ke dalam rak. Ya sudah masuk ke dalam rak. Kalau tidak ada yang berminat, tidak ada yang mengambil laporan penelitian itu. Ya. Jadi terjadi ya. Jadi di mana-mana pasti terjadi. Kalau perlu sama penelitinya itu hasil penelitian yang sudah di ACC sudah disetujui itu disimpan rapi-rapi gitu ya, supaya tidak dibaca orang lain gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau laporan penelitian ini nilainya kalau untuk kenaikan pangkat rendah. Bapak Ibu harus terbitkan hasil penelitian ini ke jurnal. Nah, diharapkan di jurnal itulah penelitian Bapak Ibu banyak dibaca oleh orang lain, banyak disitasi oleh orang lain, sehingga terpublish. Orang lain tahu, oh ya, sudah diteliti oleh Ibu A, sudah diteliti oleh Ibu B, sudah diteliti oleh Bapak C, oleh Bapak D, dan seterusnya. Sehingga ini bisa terpublikasi. Ya. Jadi, jangan lagi ada yang menyimpan hasil penelitiannya di rak laci mungkin Bapak Ibu paling bawah lagi ya, sampai nggak tahu nyimpennya ada di mana gitu ya. Coba dipublikasikan. Ini akan menghasilkan satu yang bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Makanya kenapa jurnal itu nilainya jauh lebih tinggi. Nah, kemudian artikel ilmiah populer. Nah, ini biasanya kalau di media massa ada sesuatu yang sedang tren gitu ya. Kemudian Ibu punya gagasan, sekarang misalkan, COVID. Nah, terbitkan ke majalah atau ke koran, surat kabar gitu, tentang bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi COVID. Nah, banyak orang yang menulis, tapi latar belakangnya bukan guru, tetapi pengamat gitu ya, tapi tidak paham sebetulnya. Sebagai guru yang praktisi guru, profesional guru, ini seperti apa? Sehingga banyak penulis-penulis yang sekarang ada di tulisan-tulisan ilmiah populer itu mendiskreditkan pendidikan. Padahal perjuangan guru sudah empot-empotan setengah mati itu. Dengan berbagai macam cara. Supaya si anak didik kita itu tidak tertinggal. Tetapi banyak guru yang tidak menulis menjadi satu tulisan populer yang dikenal masyarakat. Jadi ya akhirnya timpang. Nah, bisa saja Bapak Ibu membuat satu artikel ilmiah kemudian terbitkan ke media massa gitu ya. Koran dan sebagainya. Jadi koran itu pun juga mencari sumber-sumber penulis-penulis yang punya gagasan-gagasan. Ya. Oke. Jadi ini
untuk pengantar petugas ya. Padi sebentar lagi ya. Ini untuk tugasnya. Ya. Untuk tugas mungkin akan banyak yang jadi gini Bapak Ibu, ini tugasnya yang nanti harus dikumpulkan ya. Saya harapkan Bapak Ibu punya hasil-hasil penelitian yang belum pernah dipublikasi. Dari hasil-hasil penelitian kemudian Bapak Ibu susun ya seperti ini. Ini adalah strukturnya. Jadi judulnya apa? Tidak ada bab ya. Jadi tidak menggunakan bab. Jadi judulnya apa, kemudian abstraknya, nanti ada aturan abstrak, kemudian pendahuluan, ringkasan pendahuluan, kemudian landasan teori, ringkasan landasan teori. Nah, sebaiknya landasan teori yang ditampilkan di dalam tugas nanti, ini ada landasan teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Ya. Nah, kemudian metodenya gimana? Kemudian hasilnya seperti apa, diskusinya apa, kesimpulannya seperti apa. Nah ini struktur umum yang biasanya digunakan oleh penerbit jurnal. Nah judul tidak harus sama persis seperti judul penelitian. Judul penelitian akan tidak menarik untuk dibaca di jurnal. Maka judul penelitian ini bisa diringkas sedemikian rupa sehingga hemat kata, tidak misinterpretasi, dan esensinya jelas. Jadi judul di dalam tugas ini, yang tugas nanti harus dikumpulkan itu tidak harus sama dengan judul penelitian. Ya. Tetapi harus substansinya harus masuk, paling tidak variabel-variabelnya masuk di dalam situ, dan menarik untuk dibaca. Ya. Dan jurnal tidak kenal ada subjudul, ya. Jadi harus judul utuh. Ya. Jadi judul yang menarik untuk dibaca orang. Kemudian abstrak. Ya. Nah abstrak ini apa sih yang diketahui Bapak Ibu? Apa yang belum diketahui oleh Bapak Ibu? Kemudian apa yang diteliti? State of the art-nya ini. Jadi apa yang akan diteliti itu apa? Nah itu harus muncul di dalam abstrak. Ya. Kemudian bagaimana kita mengerjakannya itu? Ada enggak argumentasi-argumentasi yang bisa mendukung yang akan kita teliti ini. Justifikasi untuk, jadi tadi saya katakan harus dimasukkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Ya. Kemudian tujuan penelitiannya harus jelas. Ya. Metodenya, kemudian hasil penelitiannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi ini adalah output, kemudian outcome-nya apa. Ini untuk abstraknya. Nah, abstrak dikemas dengan rupa maksimal 250 kata. Nah, biasanya kalau pakai komputer kan bisa kelihatan ya, berapa jumlah kata ya. Kemudian pendahuluan, isinya apa? Yaitu harus ada kaitannya dengan topik atau judul artikel itu. Ya. Kemudian apa alasannya diteliti. Kemudian apa yang belum diketahui tentang topik ini. Ya. Jadi unknown-nya itu apa? Ya. Nah itu dijelaskan secara lugas dan singkat di pendahuluan. Kemudian permasalahannya. Ya. Apakah ada dukungan-dukungan hasil-hasil penelitian? Ya, apakah ada data-data yang memang mendukung? Apakah ada studi empiris yang mendukung ini? Ya. Kemudian, apakah pemahaman orang tentang permasalahan itu saat ini ada tidak?
ini biasanya di dalam statement hasil-hasil penelitian yang relevan, itu biasanya di dalam jurnal-jurnal juga, itu ada pertanyaan yang masih meresahkan si peneliti. Ya. Yang ini kami belum melakukan penelitian, sehingga peneliti lain silahkan untuk masuk ke penelitian itu. Itu adalah satu permasalahan yang seharusnya ditindaklanjuti. Apakah itu ada atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan state of the art. Kemudian ada hipotesisnya yang mendasari penelitian. Kemudian tujuan penelitian atau tujuan artikel ini. Ya. Nah, kemudian landasan selain landasan teori juga harus ada referensi-referensi yang berasal dari referensi-referensi textbook. Nah, ini juga harus dicantumkan. Nah, landasan-landasan teori ini itu harus jelas referensinya. Jadi misalkan, oh ini referensi 1 diambil dari buku ini. Nah, kalau misalkan referensi 1 dicek di dalam daftar referensi 1, maka di situ akan kelihatan 1, ya, 1 ini dari buku ini. Kemudian argumentative style is preferable than descriptive style. Ini katakanlah satu pernyataan 2. Maka nanti di daftar referensi ada 2. Ini berasal dari mana sumbernya, gitu ya. Nah, kemudian metode, subjeknya apa, respondennya apa, jelas. Ya. Instrumennya seperti apa. Kemudian bagaimana mengoleksi datanya, kemudian bagaimana menganalisis datanya. Nah, metode ini tidak dijabarkan panjang lebar, tetapi paling tidak harus mencakup 4 komponen ini di dalam statement penulisan jurnal itu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang tugas yang mestinya harus kalau bisa diusahakan maaf. Sebentar, ini kok ini yang keluar. Ditutup dulu aja itunya slide-nya Pak Rudi. Ini ya. Sebentar. Jadi ini ya kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan bisa mengemas hasil-hasil atau salah satu hasil penelitian Bapak Ibu yang belum pernah dipublikasikan, ini dikemas sedemikian rupa, kemudian disusun seperti ini dengan struktur seperti ini. Nah, saya pikir nanti kalau misalkan bisa ada yang saya lihat bisa untuk diterbitkan ke jurnal, tentu nanti saya akan bantu untuk bisa diterbitkan ke jurnal. Ya. Nah, nanti nggak usah takut harus bayar segala macam. Nanti konsekuensinya bayar jadi tanggung jawabnya saya ya Pak Dia. Kalau harus bayar gitu ya. Ya paling nanti saya nempel nama saya di situ gitu ya. Paling itu yang. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu ada yang bisa mengirimkan artikel ini, kemudian kalau nanti bisa saya tindak lanjuti, saya akan tindak lanjuti untuk diterbitkan dalam jurnal. Saya pikir itu Pak Adi, sudah panjang lebar ini. Terima kasih. Sebelumnya Pak Rudi, mohon maaf. Tidak. Sebelumnya Pak Rudi, mohon emailnya nanti untuk ngirim tugasnya. Ngirim tugas kan harus nanti di email ke Pak Rudi. Ya. Dituliskan aja di email ya. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti tugas dikirim ke email ini Pak Rudi. Sehingga nanti Pak Rudi bisa memberi arahan yang akan lebih baik. Nah, ini Pak Adi. Oh ya. Bapak Ibu udah terbaca semua emailnya? crudi@unj.ac.id.
Pak. Sudah. Ya, oke. Jadi tugas nanti dikirim ke email ini sehingga nanti Pak Rudi bisa memberi pengarahan supaya menjadi lebih baik. Baik, Pak. Ada lagi Pak Rudi mungkin yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau ada pertanyaan atau ini beberapa pertanyaan saja. Oke. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Baik Pak, boleh saya izin bertanya Pak? Silakan. Apakah suara saya kedengaran Pak? Kedengaran. Ya, baik, terima kasih Pak Adi, Pak Rudi yang saya hormati atas kesempatan bertanyanya. Terima kasih juga atas ilmunya yang telah diberikan, karena ini kami rasa sangat penting sekali bagi seorang guru untuk melakukan publikasi ilmiah. Ya, ada prakteknya untuk melakukan penelitian ini Pak masih kesulitan gitu ya. Terus terang saja bagi saya pribadi memang masih kesulitan dalam melakukan penelitian. Ini kadang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Rudi bahwa kita kadang menemukan masalah padahal itu sebenarnya bukan masalah gitu, kita mencari-cari masalah. Nah, ini kadang kita insting kita untuk menemukan masalah ini masih sulit, itu yang saya rasakan Pak untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, ini kan bagi seorang guru kadang harus melakukan penelitian misalnya seperti best practice seperti itu Pak. Apakah itu best practice itu juga harus mengacu kepada aturan-aturan metodologi penelitian atau ada aturan tersendiri terkait best practice ini? Kemudian yang ketiga ya Pak ya, mohon maaf ini agak banyak Pak. Pak? Oke, ya silakan. Kedengeran Pak. Ya. Silakan Pak. Maklum nih Pak, agak jauh ya. Jadi kemudian ini yang saya tadi kita ini kan kadang bagi guru dalam melakukan penelitian, misalnya kita menentukan variabel-variabel. Variabel penelitian ini juga kadang saya terutama sulit untuk misalnya menentukan, oh ini masuk variabel moderat atau variabel kontrol. Nah ini kadang dalam penelitian kuantitatif misalnya kita akan menguji pengaruh misalnya. Di mana nih variabel kontrol dan variabel moderatnya, kadang saya masih kesulitan menentukan itu. Kemudian termasuk dalam nanti penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian. Ini juga kadang apakah ketika misalnya kita menemukan variabel yang sifatnya umum seperti motivasi misalnya, kita dalam menentukan instrumen penelitian ini apakah kita bisa mengambil kisi-kisi instrumen yang umum, misalnya motivasi ini kan biasanya sudah umum ya Pak ya. Variabel motivasi ini biasanya sudah umum. Karena kita kadang keterbatasan untuk uji validitas dan reliabilitas, misalnya uji. Tadi itu ya Pak ya. Nah ini apakah bisa, kalau kita sebagai seorang guru nih, apakah bisa kita tanpa uji judgement misalnya dalam melakukan menentukan instrumen penelitian ini, kita mengambil misalnya instrumen penelitian yang memang itu sudah umum misalnya dan memang sudah diuji validitasnya oleh ahli yang lain dalam penelitian lain. Apakah boleh itu seperti itu Pak? Mungkin itu saja ya Pak ya pertanyaannya. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anton. Terima kasih Pak Rudi. Langsung dijawab aja biar nggak lupa. Ada 4 pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Anto Jayadi ya. Ya Pak. Ini kelihatannya sudah gundah gulana gitu ya. Iya Pak, pengen cepat naik tingkat Pak. Ya. Jadi Pak. Ya, coba tulisannya mulainya dari mana ini masih bingung nih Pak. Ya, semua guru pasti mengalami hal yang sama ya. Ya. Saya pernah jadi guru 16 tahun. Nah, ya, itu STM ya. Dan jadi kepala sekolah, jadi saya tahu gundah gulandanya guru itu sudah ketahuan gitu ya. Memang yang akan seperti tadi saya katakan, yang masalah itu adalah bagaimana mencari masalah.
Memang itu di manapun juga sama ya. Dan kan di Bapak Ibu yang sudah pernah meneliti, di level S3 ini mencari masalah itu juga masalah. Ya, ya ini level S3 ya. Ini juga masalah. Nah, sehingga kalau pertanyaan sederhananya itu gini. Kalau kita akan meneliti sesuatu, katakanlah hubungan gitu ya, hubungan antara nilai misalkan nilai matematika dengan hasil belajar, jumlah jam belajar siswa di rumah gitu ya. Jumlah jam belajar di rumah itu kan bisa karena tugas baru belajar, bisa karena memang dia itu berminat di matematika gitu kan. Nah, kalau itu yang kita akan teliti, Pak Anto bisa pura-pura tanya ke diri saya, apakah relevan kalau saya menilai kalau jumlah jam belajarnya siswa itu lebih tinggi, apakah menyebabkan nilainya juga lebih baik? Nilai matematikanya baik, ya pasti dijawab iya, iya kan? Tetapi nih, kok antara satu anak dengan anak yang lain hasilnya beda, ya kan? Kalau dicek, kamu ngerjain PR nggak? Kerjakan. Berapa jam kamu ngerjakan PR? 2 jam. Semua menjawab 2 jam. Artinya jam pembelajarannya sama kan? 2 jam di rumah mengerjakan PR. Tapi kok hasilnya berbeda. Nah, itulah masalah. Berarti ada kesenjangan. Nah, kesenjangan itulah yang harusnya dicari. Bisa jadi variabelnya itu adalah variabel terikatnya itu adalah nilai matematika, variabel jam belajar, ada variabel lain yang mempengaruhi jumlah jam itu menjadi tidak efektif. Misalkan, siswa ini tidak berminat nih ke matematika, gitu loh. Baru lihat gurunya sudah sebel banget gitu ya. Ini saya nggak ngerti, Pak Ibu guru. Kalau lihat guru matematika sebel nggak ini? Di sini guru MTK pengalaman matematika. Satu-satunya mata pelajaran yang pernah tidak lulus ya matematika 1 saya. Padahal matematika saya di SMA nilainya 10. Di rapot itu nilainya 10 matematika saya. Ya. Begitu saya mengulang matematika, harusnya saya dapat A. Ya. Karena semua yang di tugas saya kerjakan semua. Karena waktu SMA saya matematika saya 10 gitu ya. Ya, ternyata karena ada masalah. Jadi saya tidak serius mengikuti perkuliahan matematika waktu itu. Nah, itu masalah. Nah, ini menjadi variabel, mungkin variabel intervening, mungkin juga menjadi variabel yang lain, yang mempengaruhi itu menjadi negatif. Nah, itulah yang bisa diteliti. Jadi Pak Anto bisa saja dengan 2 variabel, 1 variabel bebas, 1 variabel terikat, tapi ada variabel yang lain yang mempengaruhi. Nah, itulah yang diteliti. Sebetulnya sederhana itu, ya, sederhana. Tapi dari itu ketahuan, kalau anak tidak berminat, maka akibatnya ini. Kalau anak banyak gangguan dalam belajar, akibatnya ini. Kalau anak katakanlah tidak terbiasa dengan logika, tidak terlatih dengan logika, maka akibatnya seperti ini. Nah, itu variabel-variabel intervening yang bisa mempengaruhi dari variabel bebas maupun variabel terikat.
Nah, tentunya penghitungan statistiknya nanti ada sendiri. Biasanya itu menggunakan analisis jalur namanya. Jadi bisa menggunakan statistik dengan analisis jalur. Ya, kalau misalkan Pak Antoni nanti buka analisis jalur, nanti baru ketangkep. Oh, ini toh yang dimaksud variabel yang tidak terikat dan tidak bebas itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini praktis untuk guru. Ini saya juga tidak tahu apakah ada penugasan-penugasan untuk best practice ya. Saya pikir kalau misalkan itu penugasan digunakan untuk kenaikan pangkat guru, ya ada baiknya best practice ini dikemas sedemikian rupa menjadi artikel ilmiah bukan dari hasil penelitian, ya, tapi disusun sedemikian rupa menjadi satu artikel ilmiah yang berdasarkan atas pengalaman. Tadi kan ada ya, penulisan artikel berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Nah, ini diterbitkan di majalah-majalah ilmiah, ya, atau majalah-majalah kelompok bidang studi. Ya, itu sebagai tulisan ilmiah best practice. Jadi tidak semata-mata cuman penulisan best practice-nya saja, tetapi dikemas sedemikian rupa sehingga sistematikanya seperti kalau menulis artikel ilmiah, seperti menulis jurnal, tetapi bukan berbasis penelitian, tetapi berbasis pengalaman praktis yang dialami. Itu akan lebih. Nah, tapi variabel saya pikir sudah dijawab ya. Nah, kemudian kisi-kisi penelitian ini gimana untuk menyusun kisi-kisi penelitian? Tadi saya katakan kalau kita sudah mengenal variabelnya, kemudian kita sudah mengenal teori-teori pendukung untuk variabel itu, mungkin kita bisa mencari juga informasi-informasi dari hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang relevan dengan variabel yang kita akan teliti. Hasil penelitian atau jurnal yang relevan dengan variabel-variabel yang kita akan teliti. Itu bisa dijadikan landasan teori untuk menentukan indikator variabel itu. Jadi kita menyusun kisi-kisi penelitian itu tidak terus ujuk-ujuk gitu ya, tetapi harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu adalah indikator yang mempengaruhi variabel itu. Nah, kemudian indikatornya inilah kemudian dijabarkan menjadi pernyataan atau pertanyaan. Nah, supaya pertanyaan dan pernyataannya ini terstruktur, maka dibuatlah kisi-kisi. Misalkan variabel A, indikatornya 1, 2, 3. Variabel B, indikatornya 1, 2, 3. Nah, dari indikator ini, misalkan A1, kemudian dijabarkanlah itu. Apa yang ingin kita peroleh jawaban dari indikator A1. Bisa lebih dari satu pernyataan atau bisa lebih dari satu pertanyaan. Ya, jadi itu. Nah, nanti akan menjadi instrumen itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan menjadi instrumen. Nah, kemudian bagaimana dengan instrumen yang sudah baku? Saya pikir banyak yang sudah baku. Ya, kita bisa menggunakan instrumen itu. Nah, kalau misalkan itu instrumen terbuka, kalau itu instrumen terbuka, instrumen baku terbuka, itu kita tidak perlu menginformasikan kepada pemilik instrumen. Ya, tetapi kalau itu instrumen baku tetapi tertutup, maka kita harus kepada yang memiliki instrumen. Itu biasanya kita hanya meng-email atau memberitahu bahwa saya akan menggunakan ini untuk penelitian ini. Jadi itu saja. Dan tentunya nanti di dalam tulisan
dan penulisannya itu juga harus disebutkan sumbernya. Jangan lupa ya. Jadi harus menyebutkan sumber supaya kita tidak dicap plagiasi, ya, terjadi plagiasi. Itu saja sebetulnya. Tidak. Biasanya kalau peneliti nggak terlalu sulit ya. Misalkan saya minta izin untuk menggunakan instrumen ini untuk penelitian saya di sini gitu ya. Biasanya juga kadang-kadang tidak dijawab sih. Gitu ya. Saya beberapa kali juga nggak dijawab. Tapi begitu saya pakai juga tidak ada komplain gitu ya. Berarti biasanya peneliti lebih terbuka untuk ya. Jadi apalagi kalau ada instrumen teman yang sudah pernah dipakai dan baku, ya kita tinggal izin aja ya. Jadi saya ya pasti nggak mungkin akan dijawab oh enggak gitu. Atau apalagi dijawab panipiro gitu ya. Mungkin enggak lah gitu ya. Pasti akan diizinkan untuk itu. Jadi saya pikir itu sudah terjawab semua ya Pak Adi ya. Oke, sorry Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Adi, terima kasih. Oke, udah cukup ya Pak Anton ya? Ya, cukup Pak, terima kasih Pak. Mungkin yang lain, peserta yang lain ada yang ingin tanyakan? Mumpung gratis, bertanya gratis. Silakan supaya nggak tersesat. Mumpung Pak Rudi sedang berbaik hati nih, menjawab. Susah ini kalau mau ini Pak. Nah, kalau menemukan Pak Rudi sibuk nanti, susah. Mumpung di sini mudah ditemuin dan bisa langsung dijawab pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, ayo semangat. Nggak usah malu, kalau salah pun tidak perlu malu karena kita namanya belajar atau perlu masukan. Jadi nggak usah perlu malu kalau salah. Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Fatmi. Oh ya, saya Bu. Pak. Terima kasih. Silakan Bu Fatmi. Baik. Terima kasih Pak Adi kesempatannya. Assalamualaikum Pak Rudi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mungkin saya pertanyaannya masih bingung untuk menentukan variabel untuk memberi judul Bapak. Lalu untuk tujuan gitu Pak, membuat judul tujuan penelitian begitu Pak. Saya mungkin masih bingung. Lalu kalau misalkan saya hanya membuat best practice Pak, best practice yang saya lakukan di kelas begitu untuk menjadi sebuah jurnal, apa yang harus saya lakukan gitu Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak Rudi. Ada 2 pertanyaan dari Bu Fatmi. Ya. Masalahnya adalah bagaimana menemukan masalah ya. Ya. Karena itu pasti ada kaitannya dengan masalah kan. Ya. Jadi gini, penelitian itu kan biasanya ada penelitian komparasi, kemudian ada penelitian akibat gitu ya. Kemudian yang satunya lagi eksperimen ya. Jadi ada komparatif, kemudian ada sebab akibat, korelasi dan korelasi. Jadi kalau di pendidikan ya, jadi di pendidikan itu biasanya ada 2 itu. Ada 3. Jadi komparatif, kemudian korelasi. Kalau komparatif kan membandingkan antara satu dengan yang lain gitu ya. Korelasi, maka ada hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang satunya lagi eksperimen. Eksperimen itu biasanya ada perlakuan. Penelitian. Coba antara satu dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada perlakuan kelompok gitu ya. Nah, tergantung penelitiannya itu masuk ke mana. Kalau misalkan itu masuk penelitian komparatif, maka
judulnya atau topiknya harus bisa menunjukkan bahwa itu adalah penelitian komparatif. Ya. Misalkan hubungan apa kalau komparasi itu apa ya? Bukan. Komparasi itu kan membandingkan antara satu pengaruh. Apakah ada pengaruh gitu ya? Ada misal. pengaruh atau terdapat perbedaan. Pengaruh, terdapat perbedaan atau ya itu kalimat objektifnya membandingkan. Ya, jadi membandingkan antara satu dengan yang lain. Itu ciri khas judulnya ya. Kalau misal korelasi ya hubungan antara gitu ya. Itu biasanya pasti korelasi gitu ya. Nah, jadi tergantung Bu Fatmi ini akan meneliti yang mana? Apakah komparatif, komparasi itu atau korelasi? Ya. Atau eksperimen ya. Itu untuk menentukan judul ya. Nah sekarang saya nggak tahu apakah trennya sekarang itu memang best practice ya yang ada di SMK. Biasanya kalau dalam lomba-lomba best practice ya? Pak sekarang. Best practice. Tren aja best practice. Lebih mudah mungkin ya Pak ya. Sekarang gini. Best practice itu kan artinya pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Kan gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu pasti akan saya akan best practice tentang penggunaan metode misalnya. Ya. Menggunakan metode atau model misalkan ya. Itu kan sebetulnya juga bagian dari penelitian. Kalau penggunaan metode mungkin itu adalah sebagai penelitian komparatif. Eksperimen bisa juga ya Pak. Kalau eksperimen ada perlakuan kelompoknya. Tapi ujung akhirnya kalau eksperimen itu apa bedanya dengan komparatif? Kelas 1 sebagai kelompok yang tidak treatment, kemudian kelompok yang kedua kelompok yang diberi perlakuan. Perlakuannya perlakuan apa? Kemungkinan perlakuan metode kan? Media misalnya. Media yang satu pakai media, yang satu tidak gitu ya. Nah, itu sebetulnya termasuk komparatif atau eksperimen. Kelompok satu pakai media, kelompok lain tidak. Ya. Nah itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tiga hal itu. Ya, kalau eksperimen ada semi eksperimen, mungkin ini yang dengan media itu adalah semi eksperimen. Tetap membandingkan ujung akhir. Nah tentunya hasilnya itu kan hasil belajarnya kan. Jadi apa bedanya itu dengan membuat best practice itu dengan melakukan penelitian kecil? Kan pasti dengan data juga kan. Ya. Hasilnya nanti diolah, dianalisis. Oh, saya melakukan best practice, misalkan dengan sekarang dengan daring, kemudian ternyata medianya itu tidak dalam bentuk teks, yang satunya dalam bentuk gambar misalkan. Mana yang lebih menarik untuk siswa? Misalkan saya membuat media mix. Ada teks, ada suara. Makin lengkap. Mesti hasilnya makin baik. Hasilnya makin baik. Nah, bagaimana bahwa best practice itu lebih baik, tapi tidak dilengkapi dengan data. Jadi, ini itu
sebetulnya tidak jauh berbeda juga dengan melakukan penelitian kecil. Tapi dikatakan best practice kalau tidak didasarkan atas komparasi dengan data, kan nggak bisa dikatakan itu best. Ya kan? Tidak bisa dikatakan best. Jadi ada baiknya juga dilengkapi dengan data. Ya, data kecil saja misalkan. Oh, hasil belajar kemudian dibikin instrumen ini yang harus dijawab oleh siswa. Nah, itu akan lebih mendukung menjadi satu best practice. Nah, kalau laporan best practice Bu Fatmi ini kemudian yang seperti tadi saya katakan dikemas sedemikian rupa dalam penyusunan laporan best practice-nya menjadi dengan menggunakan sistematika ilmiah, maka kalau itu diterbitkan ke jurnal atau ke majalah ilmiah, itu menjadi satu penilaian yang lebih tinggi daripada hanya membuat laporan best practice saja, kemudian dilaporkan ke kepala sekolah, ke pengawas, ke dinas, dan sebagainya gitu ya. Jadi itu, jadi tidak jauh berbeda, hanya mungkin lingkupnya lebih sempit dibandingkan kalau kita melakukan penelitian secara luas gitu ya. Jadi best practice mungkin penelitian yang lebih sempit saja gitu. Tetapi intinya adalah itu termasuk di dalam penelitian 3 kategori itu ya, komparatif atau korelasi atau eksperimen. Saya pikir itu ya, Bu Fatmi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Bu Fatmi sudah jelas atau ada yang ingin tanyakan lagi? Boleh Pak, sedikit lagi. Ya, silakan. Begini Pak Rudi, punten. Jadi kan yang Bapak jelaskan tadi, jadi saya malah banyak bertanya gini Pak, apa bedanya sama PTK Pak kalau misalkan saya membuat best practice agar apakah berbeda atau tidak Pak dengan PTK? Kan PTK juga sama tuh Pak, kita harus meneliti dengan menggunakan metode ini, dengan di kelas yang A, kelas yang B itu berbeda kan Pak pasti hasilnya. Nah apa bedanya Pak kalau saya lebih baik membuat best practice atau saya lebih baik membuat PTK begitu Pak? Terima kasih. Silakan Pak Rudi. Ya, Adik. PTK itu kan tren penelitian kecil yang lalu ya, yang banyak dikatakan penelitian tindakan kelas gitu kan. Ya. Tapi treatmentnya hanya untuk di kelas itu. Nah, kalau misalkan best practice yang Ibu lakukan juga treatment untuk di kelas itu saja, itu mungkin bisa dikelompokkan ke dalam PTK. Tetapi PTK itu ada prosedurnya, ya, karena untuk menghasilkan nilai yang maksimal. Makanya di PTK harus ada perlakuan sampai beberapa kali siklus ya, sampai beberapa kali sehingga hasil belajar siswa untuk kelas itu redundant, sudah tidak bisa lagi naik, sudah maksimal segitu, maka siklusnya di stop. Ya, nah itu PTK. Tapi kalau best practice, mungkin sekarang saya membuat ini, gitu ya. Jadi tidak dikenal siklus ya kalau di best practice ya, gitu. Jadi mungkin best practice itu ya memang menjadi pengalaman Ibu untuk melakukan satu eksperimen. Kan Ibu pasti akan mengalami membuat satu eksperimen ya, tidak yang biasa, tetapi pasti akan membuat mungkin kreativitas, ada inovasinya dan sebagainya ya. Kemudian dicobakan. Tidak berkali-kali, ya, tapi dicobakan, terus Ibu merasa, waduh ini kok lebih nyaman untuk kita, lebih membahagiakan untuk siswa. Nah ini kan pengalaman Ibu, ya. Nah tadi saya katakan kalau best practice-nya itu dilengkapi dengan data, ya, maka itu bisa menjadi satu penelitian.
Kalau itu penelitiannya hanya satu kelas itu, ya mungkin itulah yang disebut dengan PTK itu, penelitian tindakan kelas. Ya. Tetapi kalau Ibu juga melakukannya ini untuk kelas paralel yang lain, dan ternyata juga kelas paralel itu ada terjadi satu perubahan karakteristik dan perilaku siswa dalam menangkap pembelajaran yang Ibu lakukan, ini bisa menjadi satu penelitian yang universal, yang generate, ya, yang umum, bukan PTK. Ya, tetapi harus dilengkapi dengan data. Ya, tapi kalau PTK di satu kelas, beberapa kali siklus, untuk menguji cobakan bagaimana yang terbaik. Ya, kalau itu yang Ibu lakukan, itu PTK. Tapi kalau yang best practice, Ibu bisa lakukan di kelas yang paralel yang lain, atau mungkin di sekolah lain juga Ibu lakukan. Itu bisa menjadi penelitian bukan PTK. Ya, apakah itu komparatif, apa korelasi, atau bahkan eksperimen. Ya, saya pikir itu ya Bu ya. Masih ada lagi yang meresahkan Bu Fatmi? Bu Fatmi sudah cukup? Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi.